Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kawan-kawan Portal Media, kembali lagi di episode kali ini. Hari ini studio harum sekali. Harum, betul Kak? Ini agak berbeda. Agak beda suasananya hari ini karena di studio kita sudah kedatangan calon anggota legislatif terpilih setelah pengumuman KPU kemarin. Ada Andi Tenri Uji. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Tenang. warahmatullahi wabarakatuh. Panggil Pong Wita makin supaya akrab. panggil Pong Wita makin supaya akrab. Kami memang akrab juga. Tipis. Assalamualaikum Puang, sehat Gi? Alhamdulillah. Setelah sehat. penetapan KPU kemarin senyum terus Ki dirasa gitu. Senyum terus Senyum terus. kan waktu Senyum. kampanye juga senyum terus, harus Aduh. lebih semuri nggak mungkin. Iya. Ada tegang-tegang itu waktu pemilihan. Pas ada pengumuman, alhamdulillah Iya, ada terpilih. perasaan lega. Lega. sedikit. Berapa lama sebenarnya kita bangun di Rita ini, Puang? Kan sebenarnya maksudku kan orang baru, Ki, anak kecuping lah Iya. di politik. Ya masih biru-biru Masih pantai. masih biru-biru pantaknya. Iya. Terus tiba-tiba jatuh di masuk ke dalam dunia politik, terus terpilih tiba-tiba. Apakah memang tiba-tiba atau bagaimana? Tergantung orang yang melihat. Oke. Kalau dibilang tiba-tiba ya terserah orang, tapi menurut saya pribadi tidak tiba-tiba juga. Kalau memang kalau dibilang tiba-tiba masuk politik, iya mungkin. Tapi untuk perjalanan mendapatkan hati masyarakat itu bukan tiba-tiba menurut saya pribadi. Karena ada omsal juga di dalam perjuangan itu. Bagaimana kita memulainya, jatuh bangunnya, yang luar biasa sekali. Untuk saya pribadi dan keluarga. Jadi tidak tiba-tiba sebenarnya, Pondi. Tidak tiba-tiba. Kalau tiba-tiba ya Tiba-tiba muncul begitu tidak. ya, nah, Tapi kan maksudku begini, Puang. Dengan suara 4.000 lebih kalau nggak salah, 4.700 dengan suara. Satu perempuan Tommy, dua anak kacupin Tommy. Itu kan pencapaian luar biasa harusnya, Pom. iya, alhamdulillah. Apa yang berbeda paling? Apa yang kita tawarkan ke masyarakat? Bentuk kampanye tak bagaimana kan sebenarnya? Sampai 4.700 ini mempercayakan ininya ke kita. Saya rasa tidak ada trik khusus, tapi yang betul-betul yang kita lakukan betul-betul menyentuh masyarakat. Mulai dari memang turun langsung, bagaimana kita turun dan mendengar, bagaimana kita mencoba mengeksekusi apa yang bisa kita perbuat buat mereka. Kan ketua BMI tahun kita nih, BMI Makassar, Kota Makassar. Kemarin waktu kita terima itu, kenapa BMI jatuh jadi pilihan tak? Kenapa BMI? Karena Apa saya kan masih BMI? merasa muda, karena saya mau curi-curi untuk Nah, maksudnya kan banyak umur yang lain. umurku kan perbatasan milenial ke baby boomers. Dari sebelumnya. Iya. Nah, memang ditawari atau memang kita merasa bahwa BMI ini kayaknya cocok buat saya, buat menyalurkan aspirasi tak misalnya. Kebetulan dipercaya sama Itu ditunjuk. ketua sebelumnya, Bapak Haji Al-Hidayat Samsu, yang kebetulan maju untuk DPD. Tidak kebetulan, itu sengaja itu. Terpilih. Beliau yang memandatkan saya. Gitu. Apa sudah dibikin di BMI? Tapi kan BMI bantu juga kan di pemilihan kan? Alhamdulillah, pergerakan anak-anak muda, karena kan kita tahu sendiri milenial dan generasi Z adalah pemilih terbesar di pemilu 2024 ini. Jadi alhamdulillah dengan BMI kita bisa merangkul anak-anak muda sebagai pemilih Andi Tenri Uji Idris. Apa program kemarin di BMI ini yang kan dijalankan sama anak-anak muda atau semua tuh? Apa program terakhir ini? Tetap support UMKM melalui dan terkhusus untuk UMKM anak muda. Tapi itu bantu ya kemarin ya, bantu di pemilihan sebagai caleg itu. Alhamdulillah ya, cukup membantu. Puang, kemarin tuh saya sudah undang beberapa. Saya sudah undang beberapa orang, itu ada akademisi, ada politisi, banyak segala macam. Ada
ada ada isu itu, ada kata itu, ada kalimat itu yang bilang ini pemilihan paling brutal. Nah, beberapa yang paling brutal ini. Ini kita bicara tentang misalnya money politik dan segala macam, Ponto. Pengalaman tak sendiri, Pong, melihat situasi lapangan ini. Memang sebrutal itu kah? Ya kalau pengalaman kan kita ini sebagai Iya, anak pertama anak kacuping, kacuping, anak baru baru, berbiru patanya. tidak tahu apa-apa ini brutal atau tidak atau apa. Cuman melalui dari teori sebelum-sebelumnya sama senior, ya mungkin ini cukup Brutal. cukup mengagetkan semua orang. Termasuk kita yang baru-baru ini. Iya betul, karena kita kan kalau kita anak baru kan belajarnya teorinya kan, teori pengalaman senior. Tapi yang menjalani kemarin-kemarin juga ya iya brutal. Cukup brutal. Cukup bikin shock orang-orang. Iya betul. Betul cuman, itu. Iya. Kalau dari pengalaman senior iya, dan teori yang ada, memang hancur-hancuran ini. Hancur-hancuran, cukup hancur-hancuran. Kan maksudku begini, Puan. Kan kemarin waktu kan kita pasti turun ke bawah dan menyerap ini aspirasi. Sebenarnya apa yang salah sih di Dapilta? Kan pasti ada masalah kita tangkap ini dan kita menawarkan solusinya kan? Apa menurut masalah yang paling harusnya diselesaikan oleh pemerintah atau minimal sebagai anggota DPR terpilih, apa yang kita mau dorong ke depan? Kalau dibilang apa yang salah, mungkin tidak ada yang salah. Mungkin datang untuk memperbaiki, tapi tidak juga sebagai pahlawan kesiangan. Tapi yang saya lihat di dapil Mama Rita itu macam-macam ya. Itu semua berdasarkan wilayah masalah. Oh iya. Tidak sama di semua wilayah. Iya, misalnya. Misalnya, tapi ada yang cukup hampir semua sama permasalahannya adalah pemberdayaan perempuan. Oke. Apalagi saya kan perempuan. Saya datang mau mewakili suara-suara perempuan. Bagaimana menjadi keterwakilan mereka, mulai dari speak up, bagaimana pemberdayaan perempuan, bagaimana menyemangati mereka untuk tidak berkecil hati walaupun mereka di rumah sebagai ibu rumah tangga. Itu sebagai benang merahnya sih selama kampanye ini. Nah, kata pemberdayaan perempuan kan berarti sedang tidak berdaya, Puang. Mereka sedang tidak berdaya ini. Mungkin ya? karena pemahaman yang kurang. Walaupun di zaman gadget ini yang cukup mungkin biar nenek-nenek pakai tonji gadget, tapi nenekku tidak. Tapi yo kita nggak kasih tahu Tidak ada nenekku. Ya saya juga nenek. Jadi kayak walaupun mereka tuh kebanyakan terpengaruh dengan gadget yang dimakan mentah-mentah atau apa ya ceritanya. Kayak misalnya ini ada yang flexing di luar sana motomi. Nah itu yang menurutku mereka tidak mempunyai informasi bahwa itu sebenarnya tidak harus kau ikuti. Bukan hal yang harus kau ikuti, tapi ambil positifnya bahwa mereka itu berusaha dari nol, tidak yang langsung semena-mena dengan flexingnya semua, tapi ada proses yang mereka lewati. Dan kadang-kadang orang-orang yang flexing di sana itu tidak menunjukkan bahwa perjalanan mereka yang jatuh bangunnya, bagaimana mereka berproses. Dia hanya kasih lihat hasilnya ya, bukan prosesnya. Iya, jadi ya kita tahu juga orang kadang manusia biasa, nah karena orang Bugis gak pakai taitatoni, itu yang bisa bikin perempuan yang kayak menurutku itu tidak berdaya dalam arti dia dikelilingi dengan otak-otak yang pemikiran yang kayak motong kak deh seperti misalnya kasal pakai tiba-tiba tiba-tiba patah kakinya. Ya bisa, jangan juga kita ikut patah kaki, enggak, maksudnya flexing seperti itu. Sedangkan banyak yang sebenarnya mereka bisa lakukan selain hal-hal masih bisa artinya
perempuan di Makassar ini masih punya potensi besar, Ji. Ada Ji Besar, potensinya. saya rasa besar karena menurutku kesehariannya tuh jangan cuma dihabiskan dengan lihat TikTok apa segala macam. Kan yang TikTok sekarang bisa belanja apa, Iya, bagaimana bisa belanja juga menghasilkan juga. Oh, jadi Ada ini yang kita beberapa, dorong. tapi tidak banyak orang seperti itu. Itu yang kita dorong. Jadi perempuan-perempuan ini harus berdaya. Harus berdaya. Apapun yang mereka bisa lakukan itu bisa dikasih jadi daya jual beli. Dan itu fokus tak memang. Nanti ke DPR itu fokus tak nanti perempuanan. Iya. Dan tetap jangan perempuan jangan cuma jadi penghias di DPR. Ya, itu Tom, ini saya mau tanya gini, Puang. Sebagai anak muda, anak muda kacuping, perempuan Tommy, pernah enggak kita dengar-dengar orang anggap enteng begitu? Sudah apa Tom, ini anak kecil ini. Pasti. Mungkin saya tidak pernah dengar secara langsung, tapi dengan ekspresi-ekspresi atau seperti ya overthinking lah kita ini mama, ya pasti ada pemikiran ke situ. Cuman ya bagaimana kita buktikan, kita lihat saja nanti. Puang, kan sekarang kita anggota DPR. Sebelumnya kita bikin bisnis sendiri, punya bisnis sendiri, terus urus keluarga. Pertanyaannya ini sebenarnya, nanti terbebani Ki? Terlalu banyak pekerjaan tak? Tidak Ji? Terbebani. Selama dijalankan, insya Allah dengan ikhlas, pasti semua ringan. Jadi apapun pekerjaannya, saya rasa semua sama. Begitu deh. Pokoknya kita jalani saja ini barang. Insya Allah. Keluar anak 4 ini Puang. Siapa urus kini? Kalau jadi anggota DPR sibuk ini? Insya Allah terurus dengan baik semuanya, dijalankan dengan baik, dengan ikhlas. Insya Allah dikasih kemudahan. Amin. Puang, kalau seandainya kan insya Allah kan ini terpilih dan akan berkantor maki ini di DPR. Ini anak-anak, saya tahu kok anak 4, 1 di Jakarta, 3 di sini. Ini sudah diatur nih ininya. Cuman maksudku begini, kan kadang-kadang tuh kita ini masyarakat itu punya cara berpikir bahwa kalau perempuan tuh harus di rumah saja, harus tidak usah bergaul di bidangnya laki-laki. Politik kan sangat laki-laki toh. Bagaimana pandangan terhadap kalimat seperti ini? Pandangannya saya rasa di politik atau di dunia kerja itu semua sama. Semua merasa ada yang bakalan menerima bahwa tidak akan bisa perempuan menyetarakan dirinya dengan laki-laki. Jadi PR-nya perempuan bagaimana dia bisa menempatkan dirinya sebagai orang yang bisa bersaing dengan laki-laki, melakukan pekerjaan laki-laki, tapi tetap mengingat kodratnya sebagai perempuan. Jadi maksudku gini, Bang, kan sebagai ibu rumah tangga itu kan kita punya trik sendiri untuk manage rumah tangga, untuk mengatur anak-anak dan segala macam. Itu punya apa istilahnya? Punya pengaruh enggak dalam keseharian politik tak? Dia punya pengaruh enggak itu? Karakter itu punya pengaruh enggak? Sebagai ibu, sebagai apa punya pengaruh enggak? Punya dong. Jadi harusnya punya, karena lembutnya seorang ibu ke anak itu bisa bawa ke politik. Bagaimana mereka sebagai pelindung masyarakat, walaupun laki-laki juga bisa sebagai pelindung ya. Beda tong itu. Beda tong itu. Pakai parang kalau tidak semua masalah dilakukan dengan kekerasan. Itulah gunanya seorang perempuan di satu lingkungan pekerjaan. Kalau kemarin berapa tahun kita urus tim tak? Coba kita tanya diri. 2 tahun lebih deh, hampir 2 tahun. Jadi sebenarnya ya seperti yang saya bilang di awal, tidak tiba-tiba. Tidak tiba-tiba menurut orang circle bestie. Tapi mungkin yang di luar sana bisa bilang tiba-tiba terserah. Iya. Karena kan memang tiba-tiba Buang, maksudnya tiba-tiba muncul. Iya, tiba-tiba berpolitik. Ini di mana titik di mana kita bilang diri tak, kayaknya saya harus terjun politik ini. Saya tidak bisa membuat apa-apa.
selain saya tidak bisa bikin apa-apa selain berpolitik ini. Di mana itu? Di mana titiknya? Di saat orang meminta bantuan, kita tidak punya kekuatan apapun. Oke. Yang punya kekuatan itu cuma di misalnya, kok siapa? Kok ada kok ada di bidang pemerintah apa tidak? Di saat itu seperti misalnya bantuan kesehatan, untuk jadi seorang pengusaha saya rasa tidak cukup. Harus ada ikut terlibat di dalam pemerintahan agar didengar bagaimana meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan, pemberdayaan perempuan. Bisa terakses ke semua orang. Bagaimana bantuan itu lebih maksimal. Iya, itu yang saya bilang. Kapan kesadaran bahwa berpolitik ini saatnya misalnya berpolitik ini. Di saat ada seseorang keluarga yang tidak tertolong dalam bidang kesehatan. Waktu itu. Seingat saya Terus kenapa PDIP, Pong? Kenapa PDIP? Karena PDIP adalah partai wong cilik. Partai wong cilik yang betul-betul mementingkan kepentingan rakyat. Semua mungkin partai begitu, tapi kami mempraktekkannya. Iya, tahu ya. Siapa tahu mau pasang PDP di sini bisa. KTA. Baju sudah merah, lebih merah daripada saya. Itu banyak yang tanya ke Bang, kenapa baju merah terus? Saya bilang karena ini podcast apa? Merah itu adalah tanda berani, bukan cuma warna PDI. Tapi nggak apa-apa. Nanti di KTA kan. Bang, selain ketua BMI, anggota DPRD terpilih, kita juga pengurus DPC Makassar dengan 5 kursi di DPRD kota, insya Allah ya. Pengumuman kemarin 5 masing-masing dari 6 turun ke 5. Ini Nasdem, PKB, PKS ini yang luar biasa. Jadi memang brutal. Cukup brutal. Pukulan brutal ini. Cukup bikin shock semua pihak. Dari 5 kursi sekarang. Tentu tidak bisa juga dibilang tidak bisa berbicara banyak di Pilwalkot nanti ini kan. Sudah ada Mika di spill nih kan namanya ini di spill nih kan namanya ini wali kota ini, Pak. Kayak itu yang berhak berbicara adalah ketua DPC. Kan didengar-dengar aja, Puan. Kasih dengar-dengar saya. Kita ini kodong anak bawang, kembali lagi anak bawang. Jangan bisa bicara itu. Cukup menjadi. Tapi ada ininya, ada let's say misalnya ondos-ondosnya. Kalau dilihat dari berita ada survei sedikit, ada harapan ada. Tapi kira-kira berapa bulan ke depan saya bisa terima ininya, Bang? Saya terima ya dapat dari PDIP lah calon anunya lah, nama-nama calonnya lah. Kan lumayan tuh itu 5. Ada. Iya bisa. Terima apanya nih? Terima nama-namanya, berita-beritanya. Ada silahkan ini portal media ketinggalan sekali ini. Silahkan baca berita-berita online 2 hari lalu, 3 hari lalu. Surveinya ya. Bukan survei dong, pilihan. Pilihannya PDIP sudah ada. Iya, silahkan dipilih. Spill Mikipai sudah. Tapi kalau wali kota enggak, belum. Itu nama yang keluar. Itu nama yang keluar. Ada. Kayak jadi silahkan dipilih. Yang mana kita agak sesuai feng shui apa tidak, lihat dulu, cek dulu. Jadi belum sebenarnya belum ada dari pilihan resminya. Calonnya ada yang maksudnya dikasih. Nah, siapa tahu langsung tiba-tiba jadi wakil wali kota atau wali kota kan di situ, Bang. Belajar dulu di politik di DPR. Jangan buru-buru. Tapi tidak ada kaitan, Bang. Masa transisi kekuasaan misalnya enggak ada. Maksudnya? Dari anggota DPR lama ke DPR baru misalnya, atau masuk kantor maki dulu ini apa kali lihat dulu. Enggak ada. Telepon saja belum. baru dikasih selamat. Baru percaya diri sendiri. Tapi kan luar biasa pencapaian 4.700 untuk seorang baru. Tapi kayaknya sekarang
Tapi memang sekarang kayaknya yang baru-baru yang hebat-hebat. Di PKB kan ada Insinyur Rizal itu. 12.000 dapil satu. Ada dokter Rizal itu. Iya, betul. 12.000. 12.000. Kita Golkar 10.000. 11.000 kayaknya. 11 ya yang Kanto. dapil 2. Iya, dapil 2. Kanto itu kan istri suaminya Ibu Ina misalnya. Kita 5.000 di ini. 4.000 kok dong. Iya, hampir 4.000. Dokter Udin 6.000. Apa yang kita baca dari masyarakat ini, Pong? Apakah memang misalnya kita baca bahwa dengan baru-barunya caleg-caleg baru ini yang lahir dengan suara yang luar biasa, jengah kami memang orang sama anggota DPR ini misalnya. Bukan jengah, tahu. Mungkin mereka butuh regenerasi. Agak netral batin aku pancing. Jangan. Pelan-pelan. Butuh regenerasi. Okay. Jadi kan bukan jengah, tapi kan ini 50-50, yang ada yang incumbent, ada yang pendatang baru. Ini kan 50-50. Jadi mungkin masyarakat butuh regenerasi, refreshing. Apalagi kan kita tahu sendiri pemilih terbesar adalah milenial dan generasi Z. Itu saya mau tanya itu, Pak. Milenial. Seberapa besar sandaran terhadap milenial kemarin, Pak? Sangat besar. Sangat besar karena mereka punya pemikiran sendiri ya, yang lumayan susah dimasuki. Kalau orang tua kan kalau mi. Kalau milenial kan memang selalu ada di zona abu-abu menurut saya. Jadi hari ini lo bestie, besok bisa-bisa lo nggak bestie, man. Sesulit jadi itu jadi karena banyaknya informasi-informasi yang mereka terima, menurut saya ya. Kan kita juga termasuk, kalau saya perhatikan termasuk salah satu yang paling aktif di sosial media. Itu salah satu cara untuk menarik Gen Z kah atau? Iya, karena menurut saya zaman sekarang memang sosial media sangat penting. Mencari informasi apapun itu ada di sosial media. Jadi bagaimana kita mengeduket pemilih kita yang milenial dan generasi Z ini dengan kita mengupdate diri kita. Oh, dia sudah lakukan ini, kita sudah kesini, kita kesini. Memang kita siapkan strategi khusus untuk milenial? Saya rasa tidak ya. Tidak juga? Karena kalau milenial selalu bilang jalanin aja dulu. Saya juga jalanin aja dulu. terserah mi kafe. Jadi kita ikuti alurnya. Susah-susah gampang sebenarnya. Susah-susah gampang hadapi milenial ini. Pemilih tak kalau dari laporan tim tak dari 4.700 sekian itu ada berapa banyak yang Gen Z? Gen Z banyak. Termasuk di kami ada ikut dalam berkontribusi dalam organisasi-organisasi anak muda yang lain. Seperti ada kami selalu bergandengan dengan pemuda Bonto Biraing misalnya. Iya. Jadi dan di masa jabatan ini insya Allah ini akan di apa istilahnya didorong untuk maju, Pak. Iya. Yang begini-begini ini. Iya. Kita dorong maju di hal-hal positif ya. Karena kan banyak juga yang merasa organisasi-organisasi ini adalah pengganggu masyarakat. Komunitas ini pengganggu. Iya. Ada yang bilang begitu. Jadi kita sebagai perwakilan mereka bagaimana didampingi menjadi hal positif. Iya, energinya dikanalisasi aja ini, Puan. Jadi diarahkan ion negatif jadi ion positif. Begitu. Tapi ya itu susah-susah gampang hadapi. Susah-susah gampang hadapi ini anak-anak ini. Jadi kita ikuti alurnya tapi tetap tegas sama mereka. Iya. Kemarin kan juga ada yang apa istilahnya, yang trek-trekan apa segala macam di jalan itu kan. Nah, ini kan yang repot ini dihadapi nih. Sangat repot. Kemarin juga sangat repot sebenarnya. Tapi kita juga mencarikan solusi. Jadi jadi generasi Z dan milenial ini jangan dilarang tanpa alasan dan tanpa solusi. Jadi dilarang, dikasih solusi, dikasih wadah, dikanalisasi ke energinya ini supaya
tidak sembarang Nah, kotor kayak itu. kita ini kodong yang perbatasan tuh dilarang, jangan keluar, Tidak nggak keluar. bisa. Kita nggak ditanya, kita bilang kenapa. Iya, Kalau iya. sekarang kan, Iya, betul, kenapa betul, nggak betul, boleh betul, keluar? betul, betul, Kenapa betul, saya nggak boleh pakai baju merah? Betul, Ya betul, kan? betul. Iya, iya, iya. Kenapa? Ada apa? Iya. Itu bedanya generasi ini sama generasinya kita. Iya. Jadi Kalau kita kan nerimo aja. iya, dulu kalau ada tamunya bapak tidak berani keluar. Betul, dicubit. Dicubit, begitu. Maki. Kalau sekarang main game PS. sama-sama. Sekarang- Betul. Iya, iya. Bisa juga marah-marah sama temannya bapaknya. Iya, temannya bapak aja dia mau sawer. Betul. Kalau itu saya cubit. Iya, nah, maksudnya jadi memang di situ ininya. Iya. Memang beda tricky. Beda, iya. Agak harus Bagaimana kita bagaimana kita mengikuti trennya mereka, tapi tetap kita mentrik bagaimana ini kita masuki bahwa ada ini yang menjadi batasan buat kau juga. iya, karena kan dulu cubit, pacu. Iya, betul. Apa bahasa Indonesia jadi pacu kan? Kalau sekarang kan dipacu, Iya, Ya, dipacu. dikasih gini, dicubit selesai persoalan. Kalau sekarang dicubit, dilapor Lapor polisi, polisi. dilapor Komnas HAM. Nah, Nah, sekarang perlindungan anak. iya, time out saja ya. Iya. Kalau di keluarga aku ada di pendidikannya anakku tuh ada namanya time out. Ah. Itu saya time out kayak berat sekali dia jalani. Saya bilang, dulu mau ada begini sayang. Biru kok dicubit. Jadi memang tricky. Memang ada triknya ini hadapi ini anak-anak Iya. ini. Dan Betul-betul trik-trik ini maksudku. tidak ada kamusnya. Kalau dibilang pernikahan itu kehidupan pernikahan tidak ada kamusnya. Lebih tidak ada kamusnya nih Iya, emosi tonjiki selalu. Anak-anak. Saya juga anakku Puang kenapa gini. Susahnya. Tapi alhamdulillah, terima kasih Puang. Di DPR mau ngapain ini? Pertanyaan terakhir, di DPR apa yang mau didorong di DPR ini nanti insyaallah? Sudah tadi toh. Belum. Sudah dong. Oh ya, perempuan. Tidak menjadi hanya hiasan di DPR, tapi berani bersuara, berani bertindak, berani memberikan solusi. Perempuan-perempuan ini. Iya. Harus perempuan, apalagi di 2024 ini anggota dewannya perempuan berkurang. Oh iya. Iya. Dari kalau saya nggak salah 2019 itu ada 13 orang, sekarang sisa 8. Iya, PDIP 2. PDI 2 berkurang berkurang satu satu juga. Nah, jadi bagaimana perempuan bersuara itu 8 menjadi 16. Apa? Banyak-banyak gitu. Iya, harus betul-betul berisi. Siap. Terima kasih Andi Tenri Uji, Ketua BMI Makassar, anggota DPRD terpilih 2024 sampai 2029. Terima kasih Puang, terima kasih Puang. Undangannya. Terima kasih. Jangki kapo-kapo saya undang. Ini sekarang ini podcast pertama saya. semua pertama kasih Puang. loh. Pokoknya portal ini Terima kasih pertama. loh. Pokoknya kemarin juga waktu datang Rijal Jamal dia Mana bilang, mana Rijal Jamal yang dia mau eh, undang Kak dan- Bede. iya. Dan Maafkan cari Kak kita. Rijal. Duluan Kak Rijal duluan Kak. Makanya saya bilang ini podcast pertama. Podcast pertama. Karena Rijal beliau sibuk juga, Iya. saya tidak mau ganggu juga. Jadi Rijal itu podcast pertama juga semenjak dia mencalonkan diri di sini. Oh ya. Iya, jadi Insya semua Allah. pertama. Mario David juga kemarin sempat datang. Alhamdulillah. Di doa insyaallah jangan kapok-kapok kalau jadi anggota DPR mungkin untuk jadi Insyaallah. iya kalau dilantik mami toh. Insyaallah. Terima kasih teman-teman Portal Media. Kita ketemu di episode selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.